Ya, jadi ketika kita fase pertama, kita itu siapa sih? Nah, dari kita itu siapa sih itu tadi pengukurannya seperti pengukuran diri, kekurangan, kelebihan gitu ya. Nah, kelanjutannya kita sedang berada di mana? Kita tuh lagi di mana? Oke. Nah, tujuan untuk mengetahui kita itu di mana, kita harus bercermin dulu kepada kita itu siapa. Kita itu siapa? Nah, dari situ baru kita ukur benar-benar secara bisa disebut ya secara rinci gitu. Makanya kalau kita lagi belajar mengenai bahasa Inggris contohnya, kualitas kita bahasa Inggris kita ada yang disebut dengan test TOEFL dan sebagainya. Itu tujuannya buat mengukur kita. Karena kita tidak tahu secara kualitatif kualitas yang kita punya itu seperti apa. Contohnya public speaking kita tingkatnya gimana nih, kualitasnya seperti apa, kita nggak tahu. Di situ perlunya mentor untuk mengatakan, oh kita tuh dari sini, kita dari sini, iya, udah di sini, ya, atau udah di sini. Nah, tujuannya, kalau kita udah tahu kita itu di mana, menuju kita kemana tuh lebih mudah ya, lebih mudah. Kalau secara nyatanya kita itu lagi di mana tuh seperti apa? Nah, secara nyatanya gini, posisinya. Kalau kita nggak tahu, gampangnya ya, tanyain orang yang lebih mengetahui tentang kita. Baik dari kualitas-kualitas yang kita punya tadi, potensi yang kita ada dalam diri kita itu. Dan orang-orang yang udah lebih tahu mengenai hal itu dan orang-orang yang lebih mengalami hal itu, pasti dia tahu ya. Jadi kalau kita itu lagi di mana, kemudian langkah kita untuk menuju kemana tuh lebih mudah atau tidak, dia tahu hambatan-hambatan. Iya. Gitu. Nah, itu yang benar-benar kalau menurut saya jadi hal yang sangat penting sekali untuk mengetahui kita itu di mana. Itu memang perlu ya diketahui. Karena untuk pengukuran diri kita juga supaya jalan kita untuk kemananya itu tahu gitu, arah tujuan hidup kita itu tahu gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau bisa diringkas perbedaannya kita itu siapa kan hanya kualitas apa aja. Kemudian kalau kita itu di mana, kita harus benar-benar secara rinci mengetahui per kualitas yang kita punya, baik itu kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman. Itu benar-benar fix kita itu di mana. Atau bisa dibilang kalau GPS sudah langsung ke titik, oh itu di sini ya gitu. Kalau orang yang nyari itu masih lebih mudah. Oke. Selanjutnya fungsinya kita tahu kita itu di mana. Kalau seandainya contohnya ya ada orang dia itu lagi kesusahan di daerah, gampangnya daerah Papua contohnya. Kita lagi di Jakarta nih, dia minta tolong, bang dari Papua tuh, tolongin saya bang, saya lagi ini tolong istri saya ke rumah sakit. Kalau kita udah mengetahui kualitas diri kita itu di mana, kita nggak mungkin bilang iya. Karena kesanggupan waktu kita buat kesana itu banyak. Itu gak mungkin. Terlalu bisa, tapi memang iya. kurang tepat gitu. Waktunya, jangka jaraknya gitu ya. Kalau orang udah mengetahui kita itu di mana, dia akan tahu mana yang disebut dengan prioritas, mana yang disebut dengan kebutuhan, ada kebutuhan, keinginan. Karena ada istilah kebutuhan sekunder, primer gitu ya. Ya, jadi sebelum ke kebutuhan yang lain-lain ya, kita harus tahu dulu yang namanya priority atau prioritas. Jadi ada prioritas yang penting, mendesak, itu yang pertama. Itu dalam pembahasan kita di mana prioritas mendesak ya. Penting, mendesak. Yang kedua, ada yang penting, tidak mendesak. Ketiga, ada yang tidak mendesak, penting. Selanjutnya, ada yang tidak penting, mendesak. Ada yang tidak mendesak, ada yang tidak penting. Tidak mendesak, tidak penting. Jadi kita harus tahu ya. Harus tahu dulu 4 itu. Dan ini kalau saya lebih mengacunya sesuaikan dengan kualitas yang kita punya. Jadi setiap orang tuh pasti berbeda. Setelah tahu prioritas, maka kita akan mengetahui kebutuhan. Jadi prioritas kita kan udah ketahuin apa aja nih. Iya. Nah, kira-kira ada nggak prioritas A nih? Dia butuhnya apa aja? Maka kita akan klasifikasikan atau golongkan. Oh, ini dengan contohnya kebutuhan pertama, primer. Yang ini kebutuhan kedua, sekunder dan tersier yang ketiga. Tapi sesuaikan dengan yang kita impikan, bukan kebutuhan pertama makanan gitu. Ini lebih kepada kualitas, gitu. Nah, setelah itu baru yang namanya keinginan itu pasti jadi nomor berapa? Iya.
Jadi prioritas kebutuhan baru keinginan. Oke. Itu. Berarti ada 3 fase ya inti dari Kita di mana? Dari permasalahan ini, bahwa kita itu siapa sih gitu. Kemudian kita ada di mana, kemudian ini di mana? Ini baru di mana. Nanti selanjutnya kita ini mau kemana? Nah, kita ini mau kemana? Di sini benar-benar kita itu merencanakan atau menulis cita-cita atau impian yang sesuai dengan yang kita impikan. Oke. Pertanyaannya, apa sih yang disebut dengan impian? Kalau menurut pendapat saya, impian itu adalah sebuah keinginan yang wajib dan harus tercapai. Bagi saya. Itu padahal mimpi ya. Karena di situ contohnya hasrat. Orang berhasrat pasti ada objek yang dihasratkan. Contohnya AA nih, kerja pasti ada tujuannya. Ya, dalam hasrat yang planning dalam kerja aja ada. Kita bekerja itu seperti apa planningnya gitu ke depannya. Iya. Nah, itu mungkin agak lebih jelasnya. Kemudian ya, jadi kalau kita menetapkan sebuah impian atau kita ingin mau kemana, itu bisa dilihat dengan cerminan kita tadi, kita itu udah di mana sih. Kemudian setelah itu kita itu siapa sih. Nah, jadi tujuannya setelah itu ya, dari kita di mana mau ke kita kemana. Contohnya kita di mana nih? Oh, kita sekarang lagi jadi mahasiswa nih. Kualitas yang kita punya A, B, C, D. Kita pengen jadi dosen. Syarat-syarat untuk menjadi dosen apa aja harus kita penuhi. Kalau kita udah mengetahui ukuran kita di mana, kita akan lebih mudah menentukan, oh kayaknya kita tuh kurang lebih sekian tahun untuk jadi dosen. Caranya dia apa? Oh iya, S1 udah lulus nih, tinggal S2, tinggal S3, dan syarat-syarat lainnya penuhi. Itulah yang disebut dengan mengukur semuanya. Kalau kita udah keukur semuanya, insya Allah. Intinya kalau mencong sedikit itu ya nggak terlalu jauh-jauh lah ya. Pelesatnya sedikit gitu. Ini kan satu teori lah ya. Teori bisa salah, bisa benar. Tingkat akurasinya ada berapa persen gitu. Kalau tingkat akurasinya, kalau saya sesuaikan dengan kualitas, ya kalau menurut saya 90%. 10%-nya baru kita serahkan kepada Allah. Karena tadi kita udah mengukur semuanya nih, kita berusaha, Allah yang menentukan lah ya. Tapi tetap gitu. Takdir juga harus kita kejar. Gitu. Makanya kalau saya dalam menetapkan sesuatu atau memutuskan untuk menjadi apa atau ingin mau kemana, ya saya hanya menyiapkan syarat-syarat aja untuk menjadi kemana. Sebagai contoh, kalau kita ingin keluar negeri, syaratnya apa aja sih? Penuhi dulu. Kira-kira untuk keterima ke hal itu, penuhi dulu. Nah, setelah itu jalan-jalan kalau udah semuanya terpenuhi ya, hasilnya akan nentuin. Nah, saya lihat Robi tidak ingin sebagai pekerja kantoran. Itu kenapa gitu? Malah sekarang freelance gitu, yang ngajar, kemudian dagang. Rata-rata orang yang sudah kuliah itu sangat dibanggakan sekali ketika dia sudah bekerja di kantoran, berdasi, berjas, pakai sepatu pantofel. Tapi Robi sendiri malah mencari jalan sendiri gitu, malah ngajar privat. Dimana ngajar privat itu kan penghasilnya tidak stabil ya, kadang ada, kadang enggak, atau dagang kecil-kecilan. Jadi tujuan utamanya seperti apa gitu? Tujuan utamanya kalau saya melihat itu seperti ini. Kalau kita di compare antara pekerja dan bukan pekerja, pertama ngelihat dari segi waktu. Kalau pekerja kan kelihatan gitu, waktu sekian sampai jam sekian yang pertama. Kemudian saya juga melihat dari segi kebebasan yang kita punya. Terus yang ketiga, ya, yang benar-benar yang saya jaga banget itu, kalau seandainya saya kerja, ya, takut mindset saya tuh ke bawah, saya tuh lebih baik jadi pekerja saja deh. Jadi memang sudah ada tujuan awal ya. Tujuan hidupnya itu nggak mau jadi pekerja. Jadi dosen atau gimana? Kalau jadi dosen, ya, insya Allah ya. Tapi itu cita-cita ya. Pekerja tapi lebih luang waktunya dan lebih bebas dalam. Nggak, Robi sendiri bercita-cita jadi dosen atau gimana? Kalau saya sebenarnya cita-citanya pengen jadi dosen. Berarti di situ ambisi untuk menjadi dosen ya. Jadi caranya ngajar dulu. Ya, kalau kata orang Sunda mah malapah gedang, dari yang tangga pertama dulu baru kedua ketiga gitu ya. Dan yang dosen juga pengen freelance.
Oke, Sampai freelance. semuanya freelance. Ya, oke guys, itu obrolannya berat sekali, aduh. Jadi intinya ada 3 fase guys. Pertama yang harus kita ketahui bahwa kita itu siapa sih gitu, untuk mencari potensi diri kita. Kemudian kita saat ini sedang berada di mana? Berada di mana dalam artian bukan berarti sekarang saya ada di Ciputat, bukan berarti gitu ya. Berada di mana itu artinya potensi kita itu sudah sampai mana saat ini Nah, gitu ya. itu. Sehingga kita tujuannya itu jelas mau kemana gitu. Kan bisa Inti keukur tuh. teorinya itu ada 3 ya dari Iya. obrolan ini. Itu guys, semoga teori ini kalian bisa aplikatifkan di kehidupan sehari-hari di masa musim pandemik ini. Kalian harus potensikan diri untuk berbuat hal-hal yang positif. Ya, salah satunya kalau yang senang nulis, Betul. atau buat hal-hal yang positif. Semoga bermanfaat obrolan berat ini. Amin. Terima kasih Kang Robi sudah mampir di channel Komarodinet. Jangan lupa guys, subscribe channel Komarodinet dan channel Robi Muhammad. Ya, good. Share dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.